Setiap tanggal 1 Mei atau yang biasa disebut May Day, masyarakat di seluruh dunia khususnya para pekerja akan memperingati Hari Buruh Internasional. Biasanya banyak dari mereka akan melakukan aksi demonstrasi di jalan guna menyerukan perbaikan hak-hak kaum pekerja. May Day bukanlah peristiwa yang sederhana. Hal ini terjadi karena ketidakmampuan penguasa dalam memberikan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Hari di mana memperingati perjuangan dan pencapaian bersejarah yang telah dicapai oleh pekerja dan gerakan buruh yang diperingati di banyak negara. Bermula pada akhir abad ke-19 di musim semi, tanggal 1 Mei 1886, ketika para pekerja serikat melakukan kampanye nasional mogok kerja di pabrik McCormick Harvester Company di Chicago yang memproduksi peralatan pertanian. Mereka menuntut pengurangan jam kerja menjadi 8 jam per hari, yang pada mulanya saat itu para buruh dipaksa bekerja selama 12 hingga 20 jam per hari. Mereka bertekad untuk menghancurkan kekuatan serikat. Alih-alih meredahkan suasana, pemilik pabrik malah mempekerjakan pekerja pengganti non-serikat untuk menjaga agar produksi tetap berjalan. Tentu, hal ini menyebabkan kemarahan di pihak para demonstran. Dalam kondisi yang semakin menegangkan, pihak pabrik memanggil kepolisian Chicago guna menjaga ketertiban. Para demonstran yang berjumlah 400.000 orang terhimpun dalam Serikat Amerika atau Knights of Labor ini pada mulanya melakukan aksi secara damai. Namun pada tanggal 3 Mei 1886, ketika polisi mulai mengintimidasi para pemogok, bentrokan tak terelakkan di luar pabrik pun terjadi. Dalam kekerasan ini, 4 orang yang mogok tewas dan puluhan lainnya terluka. Marah karena pihak kepolisian menyebabkan jatuhnya korban jiwa di pihak buruh, para pekerja dan kaum radikal lainnya menyerukan para pendukung untuk mempersenjatai diri dan tampil dengan kekuatan penuh pada unjuk rasa besar di Haymarket Square. Untuk memprotes kebrutalan polisi, para pemimpin buruh yang tidak terima akan adanya korban jiwa di pihak mereka, keesokan harinya mengadakan pertemuan massa di Haymarket Square. Pertemuan itu awalnya dinyatakan damai oleh wali kota Chicago Carter Harrison yang hadir sebagai pengamat. Namun setelah Harrison dan sebagian besar demonstran pergi, satu kontingen polisi datang dan mengintervensi menuntut agar massa bubar. Pada saat itu, sebuah bom dilemparkan oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya, dan polisi menanggapinya dengan tembakan acak. 7 petugas polisi tewas dan 60 lainnya terluka sebelum kekerasan berakhir. Korban sipil diperkirakan 4 hingga 8 orang tewas dan 30 hingga 40 orang terluka. Para buruh yang meninggal dikenal sebagai martir. Perkembangan kapitalisme industri di awal abad 19 menandakan perubahan drastis, terutama di negara-negara kapitalis di Eropa Barat dan Amerika Serikat. Pengintensifan jam kerja dan pengetatan disiplin dan buruknya kondisi kerja di tingkatan pabrik melahirkan perlawanan dari kalangan kelas pekerja. Pemogokan pertama kelas pekerja Amerika Serikat terjadi pada tahun 1806 oleh pekerja Forsweiners. Pemogokan ini membawa para pengorganisirnya ke meja pengadilan dan juga mengangkat fakta bahwa kelas pekerja pada era tersebut bekerja dari 19 sampai 20 jam seharinya. Sejak saat itu, perjuangan untuk menuntut direduksinya jam kerja menjadi agenda bersama kelas pekerja di Amerika Serikat.
Ada dua orang yang dianggap telah menyumbangkan gagasan untuk menghormati para pekerja, yaitu Peter McGuire dan Matthew McGuire, pekerja mesin dari Paterson, New Jersey. Pada tahun 1872, McGuire dan 100.000 pekerja melakukan aksi mogok untuk menuntut pengurangan jam kerja. McGuire lalu melanjutkan dengan berbicara dengan para pekerja dan para pengangguran, melobi pemerintah kota untuk menyediakan pekerjaan dan uang lembur. McGuire menjadi terkenal dengan sebutan pengganggu ketenangan masyarakat. Pada tahun 1881, McGuire pindah ke St. Louis, Missouri dan memulai untuk mengorganisasi para tukang kayu. Akhirnya didirikanlah sebuah persatuan yang terdiri atas tukang kayu di Chicago, dengan McGuire sebagai sekretaris umum dari United Brotherhood of Carpenters and Joiners of America. Ide untuk mengorganisasikan pekerja menurut bidang keahlian mereka kemudian merebak ke seluruh negara. Para pekerja di kota-kota lain merencanakan hari libur untuk para pekerja di setiap hari Senin pertama bulan September di antara hari kemerdekaan dan hari pengucapan syukur. Lebih lanjut, pada tanggal 5 September 1882, parade hari buruh pertama diadakan di kota New York dengan peserta 20.000 orang yang membawa spanduk bertulisan 8 jam kerja, 8 jam istirahat, dan 8 jam rekreasi. Peter McGuire dan Matthew McGuire sekali lagi memainkan peran penting dalam menyelenggarakan parade ini. Dalam tahun-tahun berikutnya, gagasan yang dibawa kedua tokoh ini menyebar dan semua negara bagian merayakannya. Karena terinspirasi oleh kesuksesan aksi buruh di Kanada 1872. Pada tahun 1884, Federation of Organized Trades and Labor Unions memilih tanggal 1 Mei sebagai Hari Perjuangan Kelas Pekerja Dunia. Selain memberikan momen tuntutan 8 jam sehari, 1 Mei pun dianggap memberikan semangat baru perjuangan kelas pekerja yang mencapai titik masif pada era tersebut. Peristiwa Haymarket menciptakan histeris luas yang ditunjukkan terhadap imigran dan pemimpin buruh, namun juga telah menginspirasi banyak generasi pemimpin buruh, aktivis sayap kiri, dan seniman, serta telah diperingati dalam berbagai monumen, mural, dan poster perjuangan para buruh di seluruh dunia yang pada akhirnya membuahkan hasil. Pada bulan Juli 1889, Kongres Sosialis Dunia yang diselenggarakan di Paris menetapkan peristiwa di Amerika Serikat tanggal 1 Mei itu sebagai Hari Buruh Sedunia dan mengeluarkan resolusi berisi, sebuah aksi internasional besar harus diorganisir pada satu hari tertentu di mana semua negara dan kota-kota pada waktu yang bersamaan pada satu hari yang disepakati bersama. Semua buruh menuntut agar pemerintah secara legal mengurangi jam kerja menjadi 8 jam per hari dan melaksanakan semua hasil Kongres Buruh Internasional Prancis. Resolusi ini mendapat sambutan yang hangat dari berbagai negara dan sejak tahun 1890, tanggal 1 Mei yang istilahnya dengan May Day diperingati oleh kaum buruh di berbagai negara, meskipun mendapat tekanan keras dari pemerintahan mereka. Hari Buruh Internasional bukan sekedar mengenang para korban peristiwa tragedi. Jauh dari itu, Hari Buruh kini merupakan momentum untuk memberikan penghormatan dan pengakuan terhadap peran pekerja. Hari Buruh Internasional juga merupakan momen untuk memperjuangkan dalam memperoleh hak-hak mereka serta memperbaiki kondisi kerja. Saat ini, ketimpangan sosial masih terjadi di antara pekerja di berbagai sektor industri dan negara. Hari Buruh Internasional memberikan wadah bagi para pekerja untuk menyuarakan aspirasi mereka, mengkomunikasikannya kepada para pembuat kebijakan dan politisi dengan harapan menciptakan kemajuan menuju keadilan sosial.